A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam surah An-Naml ayat 16, di situ dikatakan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Nabi Daud mengatakan bahwa manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung. Jadi suara burung Nabi Daud ngerti, Nabi Sulaiman pun mengerti suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Besar kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita lihat ada satu kisah, ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi. Jadi pernah ketika Nabi Sulaiman jalan bersama sahabatnya, dia melihat ada seekor burung dikelilingi oleh beberapa ekor burung yang lain sambil mencuit-cuit. Maka kata Nabi Sulaiman, kalian tahu enggak apa yang dibicarakan oleh burung itu? Nah, kata sahabatnya, kami tidak ada yang tahu. Nah, yang dikatakan burung yang satu itu, yang dikelilingi burung yang lain, dia melamar salah satu burung yang berkumpul itu untuk dirinya. Kalian ada enggak yang mau sama aku? Kalau kalian mau sama aku, akan aku tempatkan kalian di tempat yang baik di Damaskus ini. Kata Nabi Sulaiman, tempat terbaik di Damaskus itu adalah suatu batu besar yang tidak dapat ditempati oleh siapapun, dan itu tidak mungkin. Maka kata Nabi Sulaiman, burung itu dia telah melamar dengan dusta. Nah, jadi manusia sering juga kan kasih PHP seperti ini. Pokoknya kalau adek mau sama abang, dek, abang nanti belikan, buatkan rumah yang bagus lah untuk adek. Nah, ini rupanya rata-rata kata Nabi Sulaiman, pelamar itu seringnya berdusta. Nah, di dunia burung pun ternyata burung pun menggunakan olahan seperti itu untuk menarik pasangannya. Dan ini juga terjadi di manusia. Nah, segala sesuatu yang dimaksudkan Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman ini, kita ambil contoh lagi di dalam surah An-Naml 17-19. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia dan burung-burung, lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan. Lihat, siapa yang di bawah Nabi Sulaiman? Jin, manusia, burung, diatur dengan tertib karena mereka mengerti dengan bahasa Nabi Sulaiman. Hingga apabila sampai di lembah semut. Nah, waktu Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, ada satu ekor semut sebagai pemimpinnya. Kemudian dia mengatakan, hatta idza attau ala wadin namli qalat, sampai di satu lembah, seekor semut berkata kepada kaumnya, namlatu ya ayuha, dia katakan, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun.
Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nah, ini yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum, karena semut itu menyuruh kaumnya cepat masuk ke dalam, nanti kan diinjak. Nah, ini membuktikan bukan saja Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung, tapi mengerti juga bahasa semut, karena juga terbukti secara ilmiah bahwa semut koloninya hampir sama dengan manusia. Jadi kalau kita buka di YouTube Istana Semut, nah mereka itu rancangannya sangat bagus, kamar-kamarnya yang sempat ditemukan oleh orang, dan menggalinya aja pakai alat berat. Dan disitulah manusia kaget betapa indahnya semut dalam merancang sarangnya. Jadi mereka juga seperti kita, kalau kehidupan koloninya hampir sama dengan manusia, ya. Ibnu Asakir berkata, ini hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang nabi di antara para nabi Allah. Jadi Nabi Sulaiman ini dan kaumnya itu pernah ditimpa kemarau yang panjang. Rencananya mereka mau keluar untuk berdoa kepada Allah. Rupanya nampak oleh Nabi Sulaiman ini seekor semut mengangkat dirinya. Jadi maksudnya dia berdiri, rupanya dia juga bermohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Apa kata Nabi Sulaiman doa semut itu? Wahai Tuhanku, kami sangat membutuhkan air, turunkanlah air untuk kami. Jadi kata Nabi Sulaiman, udah kita nggak usah jadi doa, karena semut ini doanya telah dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya itu kita ini jangan menganggap doa kita saja yang dikabulkan oleh Allah, karena ternyata binatang pun ikut berdoa. Kadang doa binatang itu pula lah yang dikabulkan oleh Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa jangan pernah kita juga menganiaya atau menzolimi binatang, kecuali yang dianjurkan untuk membunuhnya, seperti ular, kalajengking yang membahayakan, itu boleh kita bunuh. Tapi dalam membunuh pun kita dianjurkan Rasulullah, bunuhlah dengan baik, maksudnya dengan cepat, jangan sampai tersiksa dia. Nah, ternyata doa semut didengar oleh Allah hingga Allah menurunkan hujan. Nah, itu bukti bahwa Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Jadi ketika disusun berbaris, ketika jin, manusia, burung-burung, binatang-binatang yang lain bersusun berbaris, dalam surah An-Naml 20-26, apa kata Nabi Sulaiman? Mengapa aku tidak melihat hudhud? Nah, ada satu ekor burung yang dia itu tugasnya untuk memata-matai apa yang terjadi di satu tempat. Nah, hudhud inilah yang diutus Nabi Sulaiman. Cuman ini kenapa di waktu harus berkumpul kok nggak ada? Apa kata Nabi Sulaiman? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras. Akan dihukum oleh Nabi Sulaiman, atau aku akan sembelih dia kecuali jika dia datang dengan alasan yang benar dan bisa dipercaya. Tidak lama kemudian hudhud datang dalam ayat ini. Kata hudhud, wahai Nabi, wahai Raja, aku telah mengetahui sesuatu yang pasti belum kau ketahui. Aku ini datang dari negeri Sabak. Aku membawa berita penting untukmu, Raja. Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Ini maksudnya Ratu Balqis. Dia memerintah masyarakatnya dan dia juga dianugerahi kekayaan sehingga sananya besar. Cuman Raja, aku mendapatinya mereka ini menyembahnya matahari. Mereka bukan menyembah Allah. Dan setan telah menjadikan mereka menganggap penyembahan itu adalah baik, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, Raja. Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surah An-Naml 27-37, baiklah hudhud, kami akan melihat jika kau benar atau kamu ini berdusta. Coba kau bawa suratku ini,
kepada ratu itu, lalu jatuhkan nanti kepada mereka, dan kau sembunyi. Nah, kau lihat, kau dengar apa yang mereka katakan. Dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata burung bisa memahami apa yang disampaikan oleh manusia. Makanya kita ini tidak ada yang bisa nanti bersembunyi di sisi Allah, karena apapun yang terjadi kemaksiatan di kita, ada aja binatang di sekitar situ, dia nanti bisa menjadi saksi juga. Selain juga tangan, mulut kita, mata kita, telinga kita juga akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Dijatuhkanlah oleh Hudhud surat itu persis di hadapan Ratu Balqis. Apa kata Ratu Balqis kepada pembesar-pembesarnya? Aku telah mendapatkan surat dari seorang yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Raja Sulaiman, dan dia mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lihat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah lama. Apa kata Nabi Sulaiman dalam surat itu? Cukup tegas. Janganlah kamu sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Singkat surat Nabi Sulaiman, kalian jangan sombong, datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Jadi Nabi Sulaiman ini dia raja dan tegas dalam mengambil sikap. Jadi kalau kita punya kekuasaan, kita bisa melarang orang dengan kekuasaan kita untuk mereka menjadi baik. Nah, jadi kadang makanya kita ini kalau menegur orang bisa dengan kekuasaan, bisa dengan lisan, bisa dengan doa. Kalau kita lemah, dengan doa. Kalau bisa kita dengan mulut kita. Tapi kalau kita punya kuasa, itu lebih mudah untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian apa kata Ratu Balqis? Berilah aku pandangan kalian, apa yang harus kita lakukan. Nah, kata pembesar-pembesar itu, udahlah Ratu, kita lawan aja, kita kan kuat, pasukan kita nih besar nih Ratu, jadi tidak perlu kita takut, kita hajar aja, kita tunggu aja Sulaiman itu menyerang kita. Kata Ratu Balqis, aku tuh berpikir begini, biasanya kalau terjadi peperangan, dampak buruknya tuh besar, kita akan menjadi hina jadinya, kita akan dikuasainya, dan kasihan kita menjadi tawanan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gini aja lah, kita kirim aja utusan, kata Ratu Balqis, kita kasih Raja Sulaiman ini hadiah yang bagus-bagus, yang sangat berharga. Mana tahu dengan hadiah itu hatinya akan melunak kepada kita. Nah, disampaikan oleh burung Hudhud perkataan Ratu Balqis tadi. Oh, dia mau ngasih kita harta. Diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, bangun istana yang indah, lantai kaca yang di bawahnya mengalir air dan binatang-binatang laut. Tolong jin-jin ambil binatang laut, masukkan ke bawahnya. Jadi buat oleh jin istana yang sangat indah, lantainya seperti air dari kaca yang kuat. Dan sekarang itu kan lagi ngetren model itu, padahal Nabi Sulaiman sudah lama melakukannya. Jadi nampak tuh ada binatang di bawahnya, lantainya kaca yang sangat bersih. Nah, ditunggu Nabi Sulaiman, mereka datang. Nah, jadi begitu datang utusan membawa hadiah, mereka juga kaget. Wah, ini mau kita hadiahkan sekayaannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalian mau ngasih aku hadiah untuk apa? Aku lebih baik punya aku daripada yang kalian bawa ini. Aku tidak butuh hadiah ini. Aku nyuruh kalian datang kepada aku berserah diri. Untuk apa hadiah kalian nih? Apa yang tidak, batu bata emas aku aja banyak tuh. Itu pagar di sini aja dari emas. Kalian lihat istana ini. Pemberian dari Allah jauh lebih baik untukku daripada apa yang kalian bawa ini. Bawa pulang lagi. Nah, dibawa pulang. Katakan sama ratu kalian, jangan mereka bangga dengan apa yang mereka punya. Aku akan datang dengan tentara yang pasti kalian tidak bisa melawannya. Nah, pulanglah. Apa kata Rasulullah? La yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Nah, ini udah lama disampaikan oleh Rasulullah.
Kalau sempat wanita yang mengurus urusan suatu kaum, pertimbangannya banyak. Nah, makanya Nabi Sulaiman tegas, kalau nggak mau kami serang kalian ini. Nah, disitulah timbul ketakutan Ratu Balqis. Akhirnya terdengarlah kabar oleh Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balqis dan rombongannya mau datang. Jadi dia mau ke tempat Nabi Sulaiman. Dalam surah An-Naml 38:40, apa kata Nabi Sulaiman? Kalian kumpul semuanya kepada pembesar-pembesar. Kalian ada enggak yang sanggup mengangkat singgasana Balqis? Dan sampai kemarin nanti tolong dihias dulu. Dia masih kenal enggak dengan singgasananya? Padahal Ratu Balqis itu pergi, itu istananya itu dijaga dengan ketat. Datang jin Ifrit mengatakan, aku bisa mendatangkan kepadamu singgasana Ratu Balqis, Tuan. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Singgasana itu sudah ada. Berkatalah seorang ahli ilmu dari ahli kitab, aku akan membawakan singgasana Ratu Balqis kepadamu sebelum engkau mengedipkan mata. Begitu dikedipkan mata, singgasana Ratu Balqis sudah berada di samping Nabi Sulaiman. Kuku ayam sekali. Jadi begitu karunia itu terlihat oleh Nabi Sulaiman langsung, Allah mencobaku, apakah aku bersyukur dengan karunia ini atau mengingkari nikmatnya. Nah, karena biasanya sesuatu yang mudah itu menimbulkan kesombongan, tapi Nabi Sulaiman cepat sadar, aku akan bersyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya bersyukur untuk kebaikan dirinya. Barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nah, jadi datang singgasana itu. Kata Nabi Sulaiman, robah singgasana ini. Nah, kita akan melihat nih, dia kenal nggak singgasana dia. Begitu Ratu Balqis datang, ditanya oleh Nabi Sulaiman, ini singgasanamu nggak? Begitu melihat singgasananya, dia kenali singgasananya itu, langsung kata Ratu Balqis, waduh, aku belum mempunyai pengetahuan sedalam ini, dan kami datang kemari untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu, Raja. Dan apa yang kami sembah selama ini selain Allah telah mencegah kami untuk melahirkan penyerahan diri kami ini. Kami ini termasuk orang yang kafir. Masuklah ke dalam istana aku, Balqis. Begitu masuk, melihat lantai kaca yang indah, banyak binatang, disangkanya air, diangkatnya lah betisnya. Kata Nabi Sulaiman, ini adalah istana kaca. Ya Allah, kata Ratu Balqis, sungguh aku telah berbuat zalim. Ternyata aku sangka selama ini aku udah hebat, aku udah kaya. Ternyata memang Allah telah memberikan kekuasaan yang jauh melebihi aku kepadamu. Nah, disitulah Ratu Balqis mencintai Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun sebaliknya. Terjadilah pernikahan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nah, karena Ratu Balqis ini raja di Yaman, maka Nabi Sulaiman tetap mengembalikan dia sebagai raja di sana, ratu di situ. Dan dalam 1 bulan Nabi Sulaiman menjenguknya selama 3 hari di sana. Karena ingat, angin juga di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kemana-mana naik permadaninya itu dan ditiupkan oleh angin kemana Nabi Sulaiman akan pergi. Nah, tapi pernah suatu ketika Nabi Sulaiman ini karena asik dia berkuda sampai dia melewatkan waktu ibadahnya. Itu terlihat dalam surat Sad ayat 30 sampai 40. Maka Allah menjadikan Nabi Sulaiman sakit selama 40 hari. Nah, disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Nah, maka ini permohonan Nabi Sulaiman. Dia bertobat kepada Allah,
baiklah ya Allah, aku menyadari kesalahanku, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada kekuasaan setelahku lagi. Maka kata Allah, kami tundukkan angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang Sulaiman kehendaki. Dan kami tundukkan pula setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, setan yang lain yang terikat dan terbelenggu. Begitulah besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah. Jadi setelah Nabi Sulaiman bertobat, malah kelebihan lain diberikan Allah untuk Nabi Sulaiman. Bahkan jin, setan di bawah kendali Nabi Sulaiman. Iblis tunduk kepadanya, angin tunduk kepadanya. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan beliau dalam menyelesaikan masalah. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 78-79, dan diterangkan di dalam hadis ketepatan Nabi Sulaiman ini dalam memberikan hukum. Surah Al-Qadi, dia menceritakan ada dua orang yang bermasalah datang kepada Nabi Sulaiman. Jadi yang satu ini punya kebun anggur yang sudah mau dipanen. Kambing orang yang satu lagi masuk ke kebun dia dan merusak kebun anggur itu dan menghabiskan anggurnya. Banyak berarti kambingnya yang masuk. Pergilah mereka mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka kata Nabi Daud, orang yang punya kambing harus menyerahkan kambingnya kepada orang yang merusak, harus, bukan yang punya kambing, orang yang merusak kebun itu harus kembali menanamnya sampai dia layak untuk panen. Tentu orang yang punya anggur dirugikan dong. Mereka keluar kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman. Maka kata Nabi Sulaiman, ayah, seharusnya kambing ini diberikan kepada orang yang punya kebun anggur untuk dimanfaatkannya, susunya, apakah dia mau jual susunya, dan orang yang punya kambing hendaklah menanam kembali kebun anggur itu sampai layak panen. Setelah panen, kambing-kambing ini dikembalikan lagi kepada yang punyanya. Nah, ini cukup fair, adil jadinya. Jadi yang punya anggur dia tidak terkecil hati karena susu kambing ini masih bisa dia jual, bisa dia manfaatkan. Nah, itulah ketepatan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, ini dalam hadis Sahihaini dari hadis Abu Zanad dari Al-A'rad dari Abu Hurairah, ada dua orang perempuan, yang satu tua, yang satu muda, berebut anak bayi. Kata yang tua, bayi ini adalah bayiku, bayi kau yang sudah terbunuh itu dimakan oleh binatang. Kata yang muda, ini bayi aku, bukan bayi ibu. Datang kepada Nabi Daud mereka berdua. Rupanya kata Nabi Daud, yang punya bayi ini adalah ibu yang tua. Menangislah ibu yang muda ini. Mereka datang kepada, sekarang ginilah, kita datang ke Nabi Sulaiman lah, kita tanya ke Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, apa masalahnya? Kata yang muda, ini bayi aku, raja. Sementara ibu ini mengaku ini pula bayinya. Kata Nabi Sulaiman, mudah saja, tolong ambilkan pisau, kita belah dua bayi ini, dapat kalian separuh-separuh seorang. Mendengar itu apa kata ibu yang muda ini? Jangan Tuhan, biarlah bayi ini milik ibu yang tua ini, dia bukan anakku. Maka kata Nabi Sulaiman, berarti bayi ini adalah milik ibu yang muda. Karena seorang ibu, dia akan tidak tega membiarkan anaknya mati. Biarlah anak itu dirawat oleh orang lain, asalkan jangan anak itu mati. Sementara kau ibu yang tua, tadi kau menyetujui untuk pembelahan anak ini, berarti kau bukan ibunya. Nah, itulah ketepatan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan masalah. Kemudian diceritakan juga di dalam kitab ini, Rasulullah SAW pernah ketika sholat diganggu oleh jin ifrit. Ditangkap oleh Rasulullah jin ini dan rencana mau diikat oleh Rasulullah. Dibaca Rasulullah doa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan dimiliki oleh seorang, jangan yang sesudahku, sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi. Nah, maka Allah tidak mengizinkan, karena itu adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka Rasulullah melepaskanlah jin itu dengan hina, karena kekuasaan untuk menguasai jin hanya untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam.
Dalam surat Saba dikatakan Allah, Saba 14, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi gini, Nabi Sulaiman kan sedang memerintahkan jin untuk membangun. Begitu memerintahkan untuk membangun, malaikat maut datang. Maka kata Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan ada makhluk-makhlukmu yang lain, tutuplah kematianku dari pandangan mereka, supaya mereka tetap giat bekerja. Kadang mereka takut dengan Nabi Sulaiman. Kalau sempat mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka akan berhenti bekerja. Jadi Nabi Sulaiman mengarahkan pandangan kepada mereka sambil bekerja dan menyandar ke tongkatnya. Taunya apa? Tongkat sudah di makam rayap, tidak mampu lagi untuk menahan tubuh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman pun tersungkur. Disitulah baru jin, iblis, setan tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dan ulama mengatakan lamanya tongkat itu berdiri selama 1 tahun. Nah, itulah maksud surat Saba itu. Iblis, jin menyesal semua, kalau tahu ngapain kita kerja nih. Nah, inilah kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam, karena memang ditutup Allah kematiannya dari pandangan jin, setan, iblis, sehingga mereka tetap bekerja untuk Nabi Sulaiman. Nah, demikianlah kajian tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi